Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku nggak bikin cover-cover lagi. Bukan nggak cover-cover lagi sih, maksudnya aku nggak tahu lagi mau cover apa. Terus juga sempet sih ada kepikiran kayak pengen punya lagu sendiri gitu. Nah, tapi di video kali ini aku bakal bikin video. Sebenarnya dari lama itu aku ada ide buat bikin vlog baca buku. Jadi aku bakal bacain buku majalah dari cetakan dari Wiataguna yang aku pakai sekarang ini. Kemungkinan aku bakalan bikin dua part. Jadi nanti ada dua video yang bakal aku upload. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu gimana caranya tunanetra bisa baca tulis braille. Nah, buat teman-teman buat penonton yang belum tahu, jadi tulisan braille itu nggak sama kayak tulisan awas. Jadi tulisan braille itu dia itu seperti titik-titik timbul. Ada yang bilang ini kayak jerawat katanya gitu. Jadi seperti jerawat yang timbul gitu. Dan dia pakainya simbol titik gitu kan, satu. Kalau ibarat pakai reglet itu, nah ini ada lagi nih alat tulis khusus untuk tunanetra namanya reglet. Satu kotak itu kan ada satu kotak ya, ada 6 titik. Nah, dari 6 titik itu ada huruf-huruf huruf abjadnya itu. Jadi dari 6 titik itu ada huruf abjadnya. Huruf A itu titik 1, huruf B 1, 2 dan seterusnya. Nanti deh di lain waktu kalau ada kesempatan aku bakal contohin gimana, bakal diliatin langsung gimana cara baca dan tulis braille buat tunanetra. Nah, buat teman-teman tunanetra yang masih belajar, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, semangat terus dan terus belajar, karena memang huruf braille itu memang sulit sih. Awalnya pasti sulit banget dan ribet karena ada simbol-simbolnya gitu. Jadi bukan seperti huruf awas. Kalau huruf awas itu dia cuma dibentuk gitu aja gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, aku bakal bacain ini edisi Braillenesia Braille, ya itulah pokoknya. Ups, ini sebenarnya katanya ini dilengkapi sama tulisan awas juga, cuman harus dilihat gitu ya tulisannya. Ini kemarin aku dapat dari Wiataguna, dari sentra Wiataguna gitu. Ini Braillenesia, tema bisa dibilang tema ininya gitu. Ibaratnya kayak mungkin sahabat disabilitas kali ya, entahlah. Judulnya pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini. Penulisnya Devi Marcella. Oke, bismillah aku bacain. Ini penting jadi buat semuanya gitu, biar aku bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan seks pada anak sebaiknya diberikan sejak dini oleh orang tua. Penyampaiannya perlu dilakukan secara tepat dan sesuai dengan usia anak agar mereka memahami fungsi organ seksual dan reproduksi, serta terhindar dari penyakit menular seksual dan
kehamilan yang tidak diinginkan. Mengapa pendidikan seks penting diberikan sejak dini? Edukasi seksual yang diberikan sejak dini kepada anak bertujuan untuk membekali anak dengan pemahaman tentang tubuh, gender, dan keselamatan diri. Ini juga penting untuk mencegah anak dari pengaruh negatif media pergaulan bebas serta memberi landasan kuat dalam mengenali hak dan batasan terhadap tubuhnya. Manfaatnya pendidikan seks sejak dini antara lain meningkatkan rasa percaya diri anak terhadap tubuhnya sendiri, membantu anak menghadapi masa pubertas, mencegah kekerasan seksual dan kehamilan dini, serta membangun komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Ini mungkin penting juga buat aku guys, karena aku orangnya gak banyak cerita. Oke, lanjut. Dengan penjelasan yang sesuai, anak akan lebih siap menghadapi perubahan tubuh seperti masa pubertas dan tidak merasa canggung atau kebingungan. Kapan waktu yang tepat memberikan pendidikan seks pada anak? Pendidikan seks tidak harus menunggu anak masuk usia sekolah. Justru pemahaman dasar tentang tubuh dan perbedaan jenis kelamin dapat dikenalkan sejak usia balita. Oke. Tentu dengan bahasa yang sederhana dan sesuai tingkat pemahaman anak. Contohnya, mengenalkan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Mengajarkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh menyentuh bagian tubuh pribadi mereka. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan organ ini kesalahan teknis organ intim. Seiring bertambahnya usia, materi pendidikan seks bisa diberikan secara bertahap dan lebih mendalam, disesuaikan dengan kondisi fisik dan emosional anak. Bagaimana cara menyampaikan pendidikan seks kepada anak agar apa yang Anda sampaikan masuk ke telinga anak Anda dan dicerna dengan baik. Berikut ini adalah cara menyampaikan pendidikan seks yang bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa. 1. Bicarakan dengan santai dan tepat waktu. Gunakan pendekatan yang santai dan tidak menggurui.
bicarakan seolah sedang membahas topik sehari-hari agar suasana terasa nyaman. Pilih waktu yang tepat, misalnya saat anak dalam suasana hati yang baik, atau gunakan momen seperti tayangan berita atau cerita sebagai pengantar diskusi. 2. Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan anak. Setelah memberikan penjelasan, anak mungkin akan mengajukan pertanyaan. Orang tua harus siap menjawab dengan jujur dan terbuka. Jika belum mengetahui jawabannya, tidak masalah untuk apa nih? Tidak masalah untuk berkata jujur dan mencari informasi bersama melalui buku atau sumber terpercaya lainnya. 3. Jadikan pembicaraan dua arah. Agar anak Anda bisa memahami pendidikan seks dengan baik, usahakan untuk membuat pembicaraan menjadi dua arah. Anda harus membicarakan anak Anda bebas mengemukakan sudut pandangnya tentang seks. Apabila pendapatnya ada yang kurang tepat, berikan penjelasan kepadanya bahwa pemahaman yang ia miliki keliru. Selain itu, agar anak Anda tidak sungkan, katakan kepadanya bahwa Anda siap dijadikan teman bicara mengenai hal apapun, termasuk mengenai seks. Apa saja topik seks yang bisa dibicarakan? Topik pendidikan seks harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Beberapa topik yang dapat dibahas antara lain: 1. Penyesuaian diri terhadap perkembangan fisik, terutama organ seksual dan reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan organ tersebut. 2. Norma atau nilai-nilai sosial budaya dan kaitannya dengan aspek seksual. 3. Risiko hubungan seks pranikah, perencanaan usia pernikahan, serta usia kehamilan yang tepat. 4. Penyakit menular seksual akibat seks bebas seperti klamidia, sifilis, ini nggak tahu ya tulisannya apa, bahasa Inggris boleh kalau ada yang tahu ininya. Oke, lanjut aja ya. 5. Hak asasi manusia HAM dan kesetaraan gender guna mencegah
diskriminasi dan menghindari pelecehan seksual. 6. Penggunaan media sosial yang bijak untuk menghindari pengaruh buruk terhadap perilaku seksual anak. 7. Pengetahuan tentang alat kontrasepsi seperti pil pil KB gitu ya, dan implan diberikan pada usia yang sudah bisa memahaminya. Dengan memberikan pendidikan seks yang tepat, orang tua dapat membantu anak memahami tubuhnya, menjaga kesehatan reproduksi, dan membuat keputusan yang bijak. Terkait seksualitas, yang terpenting, edukasi ini membantu membangun kepercayaan antara anak dan orang tua, serta menjadi benteng perlindungan anak dari informasi keliru yang mereka temui di lingkungan atau media sosial. Berikan informasi yang jujur, sesuai usia, dan terbuka. Jadikan pendidikan seks bukan sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai bagian dari bekal penting anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, sadar, dan bertanggung jawab. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Ini sumber apa ini? Diadaptasi dari berbagai sumber. Nah, jadi itu ya, kira-kira mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti aku bakal bikin part 2-nya. Nanti di part 2-nya kita akan bocorin kalau aku rekam lagi. Semoga ini bermanfaat. Mungkin untuk aku juga masih belajar mungkin ya, gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Oke guys, assalamualaikum.